Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Amara Syehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Sidang perdana gugatan cerai Mas Ayu Anastasia kepada Lembu Wiworo Jati sang suami akhirnya digelar kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lembu dan Mas Ayu sama-sama hadir di persidangan yang beragendakan mediasi tersebut. Namun, setelah proses mediasi, ternyata Mas Ayu Anastasia tetap kekeh ingin bercerai dari Lembu. Lantas menghadapi pendirian Mas Ayu yang ingin tetap berpisah, benarkah Lembu masih meminta satu kali lagi sidang mediasi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya itu? Pemirsa, berikut liputannya. Sidang perdana gugatan perceraian yang dilayangkan artis cantik Mas Ayu Anastasia kepada sang suami Lembu Wiworo Jati akhirnya digelar kemarin. Dan untuk menyelesaikan konflik yang pelik di dalam rumah tangga mereka, Mas Ayu dan Lembu memang sama-sama memutuskan hadir di persidangan, terutama untuk menempuh proses mediasi. Namun meskipun tampak kompak mengenakan kemeja putih dan dikabarkan masih tinggal satu rumah, apa yang membuat Mas Ayu dan Lembu tidak datang secara bersamaan serta menggunakan mobil yang berbeda-beda? Mengapa pula saat bertemu di ruang sidang sangat terasa bahwa di antara Mas Ayu dan Lembu seolah ada dinding penghalang yang begitu beku, sehingga keduanya pun sangat dingin satu sama lain dan tidak saling berbicara. Lantas, benarkah ini semua membuktikan bahwa Mas Ayu dan Lembu sesungguhnya telah pisah rumah dan sudah tidak saling berkomunikasi? Bayu dia muter lah. Nggak habis sidang, Bos. Ini mau masuk dulu. Masuk aja, Bang. Oke. Bayu. Assalamualaikum, Pak. Ayo lihat dulu nih, ganti-ganti dulu. Ya. Aku enak dulu ya. Ayo. Jika sebelum sidang keduanya tampak dingin, usai sidang mediasi pun Lembu langsung keluar dari ruang persidangan tanpa menunggu sang istri. Saat diminta konfirmasi oleh para awak media, personil klub 80s ini pun enggan memberikan respon dan pergi begitu saja tanpa berkata-kata. Sementara itu Mas Ayu yang keluar ruang sidang belakangan akhirnya angkat bicara terkait masalah gugatan perceraiannya kepada Lembu. Lantas benarkah Mas Ayu tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sementara Lembu masih berat hati untuk mengakhiri rumah tangganya yang sudah dikaruniai seorang buah hati? Pak, tahan dulu, Pak, tahan. Ayo. Apa ya, Pak? Aku minta doanya kita naik tinggiin lagi. Semoga prosesnya berjalan dan aku cuma mau ngomong itu aja, jadi aku tidak yang pasti orang tiga nggak ada, masalah yang juara itu semua nggak ada semua gitu. Ini masalah cuma gue dan Lembu yang tahu. Dan jadi mungkin minggu depan ada mediasi lagi. Kalau rujuk itu tergantung dari para pihak, Pak. Saya nggak bisa lihat. Kayak mereka kan punya hati di dalam. Tapi kalau lihat dari fakta yang disampaikan ke Ayu agak berat sebenarnya. Tadi sih Lembu masih mau mediasi. Nggak, maksudnya dia berusaha pengen tetap bersama atau gimana? Tadi di mediasi pengen, saya lihat. Sementara itu di tempat yang sama juga digelar sidang gugatan perebutan harta Gonogini Farhad Abbas dengan mantan istrinya Nia Daniati. Beragendakan sidang mediasi, namun baik Nia maupun Farhad ternyata memilih untuk absen, kecuali hanya kuasa hukum masing-masing yang nampak hadir dalam persidangan. Namun dalam sidang tersebut, kedua belah pihak akhirnya menginventaris harta bersama milik Nia Daniati dan Farhad, di mana termasuk di dalamnya adalah 11 apartemen, 11 buah mobil, tanah dan juga beberapa rumah di Jakarta dan Bandung. Lantas jika melihat begitu banyaknya harta bersama Farhad dengan Nia Daniati, apa yang membuat Farhad
Farhat begitu ngotot untuk menuntut rumah yang kini ditempati Nia dan anaknya harus dijual. Benarkah ini hanya cara halus Farhat untuk mengusir Nia keluar dari rumah tersebut? Lantas seperti apa kesedihan Nia menghadapi sikap sang mantan suami? Benarkah Nia telah merelakan semua harta untuk dikuasai Farhat, kecuali rumah yang kini ditempatinya bersama sang anak? Apartemen ada 5 di Syahid Sudirman, satu di satu apartemen di Tamrin City, kemudian tanah berikut Pilda di Cipanas, kemudian ada apartemen Kalibata City, kemudian ada tanah di Bekasi Utara, kemudian ada rumah di Bandung. Mobil itu kan ada berapa? Ada 11-an, ya kan? Jadi kalau dari harta-harta yang ada kita lihat ini, yang nggak ada apa-apa. Kalau cuma satu rumah yang ditempatin Nia sama anaknya, makanya kita mohon supaya yang rumah yang ada itu nggak usahlah dipermasalahkan, nggak usah dikotak-katik, biarkanlah itu untuk anaknya, biarkanlah untuk anaknya itu, anaknya kan masih panjang. Dan Nia dan Niati sudah rela, harta-harta yang lain tidak masalah, biarlah diambil Farhat. Itu kan sudah luar biasa itu sebenarnya kan? Saya rasa semua bisa merasakan perasaan, kalau perempuan mungkin bisa merasakan perasaannya bagaimana kalau di posisi seperti saya. Saya rasa ya mengertilah perasaan itu seperti apa. Ya pastinya sebagai kuasa hukum dari saya pasti memperjuangkan. Namun selain dugaan bahwa Farhat hanya ingin mengusir Nia dan Niati keluar dari rumah bersama mereka, ternyata Farhat pun konon dililit hutang miliaran rupiah. Ironisnya, hutang piutang itu dikabarkan sudah lama dimiliki Farhat, bahkan sejak belum bercerai dengan Nia dan Niati. Tapi benarkah saat berhutang, Farhat sendiri ternyata melakukannya tanpa sepengetahuan Nia dan Niati, yang kala itu masih berstatus sebagai istri sah? Kait utang piutang katanya ya, kalau dari pihak kita Nia sama sekali sampai hari ini tidak pernah ada utang di mana-mana pun, dan tidak pernah buat utang. Dan juga kalau misalnya mantan suaminya dulu atau waktu masih mereka itu masih dalam keadaan masih dalam masa perkawinan berumah tangga, Nia juga tidak pernah diminta persetujuan untuk buat utang. Jadi sehingga utang Farhat yang disebutkan dalam gugatan itu ada, kalau saya nggak salah itu kira-kira 7,5 M. Ada katanya utang Farhat itu tanpa sepengetahuan Nia dan Niati. Saya malah tidak tahu. Untuk urusan itu saya tidak tahu. Ada hutang kepada pihak ketiga. Jadi itu nanti kita akan klarifikasi seperti yang disampaikan rekan kami tadi. Kita akan klarifikasi dengan prinsipal apakah ada persetujuan, apakah ada hutang pribadi. Pasca putus, Rina Nose dan Fahmi untuk pertama kalinya bertemu kembali di panggung The Terong. Lantas apa yang membuat Rina Nose jadi grogi di hadapan Fahmi? Tunggu kisahnya sesaat lagi, hanya di Was Was. Makanya lu coba aja dibayangin lu ada di posisi gue bagaimana nih.